mereka yang belum terlayani. Hai pemirsa, kembali lagi di Bilik Sejahtera. Pada hari ini saya perdana untuk lead acara ini yang sebelumnya dipandu oleh Kak Vivi. Namun sebelum kita akan memulai sesi pada hari ini, saya akan sambut dulu para narasumber pada hari ini, yaitu Kak Asri. Halo Kak Asri. Halo Kak Faber. Hai Kak Vivi. Halo Juga Faber. halo Pak Warno. Apa kabarnya? Halo Faber. Apa kabarnya nih Baik-baik. semuanya? Wah, puji Tuhan Semuanya ya. sehat-sehat, baik-baik. Puji Tuhan. Dan sebelum kita akan memulai sesi pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak para pemirsa untuk subscribe, like, dan channel ini untuk mendukung kita dan jangan lupa klik lonceng di sini ya. So, kita akan memulai pada kesempatan kali ini. Oke, apakah para narasumber sudah siap? Siap. Oke, Ya, siap. siap nggak siap itu harus siap. Ya dong, harus gitu, harus semangat. Saya juga penasaran nih mengenai topik pada hari ini karena di luar pengalaman saya tentunya. Mungkin saya dapat belajar juga ya. Dan pembahasan pada kali ini diberi judul Oh Calon Menantu Bimbinglah Aku. Wah seru banget ya kita bahas pada hari ini. Dan berbicara mengenai calon menantu itu disebut karena sudah dikenalkan lebih lanjut oleh pasangan karena sudah memutuskan untuk menikah. Saya penasaran nih dari para narasumber yang ada di sini, boleh dong diceritain mengenai pengalamannya. Yang dahulu itu seperti apa sih? Mungkin kita dengerin dari pengalamannya Kak Vivi dulu deh. Boleh diceritain dulu Kak Vivi? Ya, sebenarnya kalau boleh dibilang calon mertua dan calon menantu itu kan di mana seorang pasangan istilahnya ya, laki atau perempuan itu menentukan, sudah serius istilahnya menuju ke pernikahan. Jadi paling tidak kita sudah saling mengenal siapa sih bakalnya calon mertuaku, gimana sih kesukaannya, gimana perilakunya, begitu ketemu dengan kita. Pasti sudah ada entah pacar kita atau tunangan kita mendekatkan diri atau satu hari bersama calon mertua itu pasti ada. Nah, disitulah biasanya itu saling mengenal, saling mengerti, nggak sukanya gimana sih, makanan apa sih kesukaannya gitu. Oke, mungkin nanti dulu ya Kak Astri. Aku juga penasaran dengan Kak Astri sendiri gitu. Kita dengerin dulu dari Pak Warno dulu deh. Bagaimana pengalaman dari Pak Warno waktu sebelum menikah gitu? Ya, terima kasih Faber. Ya, kalau saya waktu itu saya nggak ketemu calon mertua saya. Jadi mertua saya itu di Sumatera, saya di Jawa. Terus calon mamanya anak-anak ini di Batu. Jadi kami ya tidak ketemu. Jadi ketemu itu pas jadi manten istilahnya begitu ya. Oh, gitu. Tapi jadi dekatnya pada waktu ini ya, sama-sama sudah mau menjadi suami istri ya. Iya betul. Intensnya itu. Iya kalau saya begitu. Tapi saya kenalkan ini ke orang tua saya. Ya gitu. Jadi saya kenalkan, ya kenal lah. Begitu. Masih baik-baik ya kelihatannya ya. Masih aman, Febe. Masih aman. Masih hangat-hangatnya gitu. Iya. Oke, kita dengerin dulu dari Kak Asri ya. Gimana nih Kak Asri pengalamannya? Wah, pengalamannya kayaknya saya lihat dari Mbak Vivi, Pak Warno, mulus ya pengalamannya. Loh, ini kan awal perkenalan. Awal perkenalan aja. Pasti yang bagus-bagus dulu. Kalau saya dulu awal pertama kali kenal itu waktu
suami saya mau wisuda di situ. Jadi kan keluarga dari Ambon pulang, datang ke Kota Batu untuk wisuda. Pertama kali lihat, waduh, mukanya kan serem kan. Mukanya serem kan gimana gitu. Serem Seremnya gimana? gimana? Jadi Seremnya itu angker ya. Jadi pastinya kan dari pihak suami saya sudah kasih tahu, atau dari saudara-saudaranya sudah kasih tahu, teman-temannya suami saya sudah kasih tahu, oh ini pacarnya gitu kan pasti sudah. Pertama kali ketemu waktu itu ada di satu ruangan, waktu selesai wisuda, bubar, terus saya kan pastinya nggak mungkin kan cuek-cuek, saya datengin dia, selamat pagi mah, udah panggil mama itu. Asik. Jadi awal ketemu kayak gitu sudah kayak gimana ya? Karena sudah tidak ada senyum, sudah seperti tidak welcome gitu. Jadi ya saya tetap positive thinking aja karena kan itu awal mula berarti kita kan harus lebih berusaha lagi karena kan dia belum kenal saya juga belum kenal dia, jadi mungkin dia dapat cerita-cerita dari orang lain. Saya berusaha untuk samperin, saya cium dia, tapi tetap tidak ada respon gitu. Jadi itu awal ketemunya seperti itu. Wah, Tapi biasanya itu awal pertemuan itu belum tentu loh. Belum tentu Iya. berikut-berikutnya juga dirasakan pada saat awal yang pertama bertemu. Iya, benar. pandangan pertama gitu ya. Iya. Atau saya penasaran sih dengan Kak Asri sendiri gitu ya. Waktu pertama kali ketemu, apakah sudah kelihatan kan? Katanya sudah kelihatan kayak seperti itu. Tapi selanjutnya nih, waktu beberapa kali ketemu, apakah sudah kelihatan sebelum menikah gitu sifatnya atau seperti apa terhadap Kak Asri sendiri gitu? Itu pertama ketemu, terus kedua ketemu juga seperti itu. Waktu itu mau pertemuan apa, kan sudah waktu awal sudah seperti itu. Jadi saya sendiri untuk memajukan diri kan jadi takut gitu kan. Apa ada yang salah gitu. Terus suami saya bilang, ayo datang ke kos di situ. Kan mamanya ada di situ, ada di kos. Ya udahlah, datang dengan alasan laptop saya kan rusak, minta dibetulin. Nah, waktu itu saya datang ke kos itu, terus tiba-tiba mamanya bilang, ih, perempuan kok gendut banget gitu. Nah, itu dua kali. Jadi pertama dengan seperti itu, yang kedua gendut sekali gitu kan. Tapi kembali lagi ke saya, oh ini baru awal gitu, dia belum mengenal saya dan kita nggak pernah belum ngobrol gitu kan. Cuma tatapan-tatapan mungkin seperti itu. Jadi itu awal yang kedua seperti itu lagi. Awal yang ketiga ketemu itu waktu kita mau tunangan, itu sudah bagus, sudah saling saya datang ke kos, masak-masak bareng, kita masak-masak bareng waktu itu. Terus satu ketika bukan masalah ya, kayak tadi kan yang pertama dengan tatapan muka yang sinis, yang kedua yang dibudut, yang ketiga itu waktu itu kita lagi masak bareng, saya disuruh beli daun jeruk waktu itu, lemon Cina, kan nggak tahu kan lemon Cina itu seperti apa, sampai balik 3 kali, terus dia bilang gini, mungkin nggak sadar gitu kan, ngeletus gitu, masa lemon Cina aja nggak tahu gimana nanti jadi istri gitu, itu yang ketiga gitu. Aduh, kok jadi menakutkan gitu ya. Jadi saya takut gitu, takut dapat mertua yang kayak gitu. Nggak boleh takut. Tidak semua mertua seperti itu. Oke. Mungkin kita melihat ada berbagai perspektif atau pandangan yang berbeda-beda. Bisa seperti pengalamannya Kak Vivi atau Kak Asri sendiri, ataupun Pak Warno sendiri. Dan dari sini kita lihat bahwa semua tergantung dari pembawaan kita juga, tergantung dari calon mertuanya juga, tergantung kita gimana mengatasinya gitu kan. Terus gimana nih, saya penasaran juga gitu, gimana Kak Asri waktu itu mengatasi hal tersebut gitu, apakah dengan tindakan yang sama juga seperti calon mertuanya pada saat itu, atau pingin lebih baik lagi gitu, ada hubungan baik nggak, pingin menjadi hubungan baik gitu nggak sama calon mertuanya? Ya pastinya ada, karena setiap dari awal pertemuan tuh pasti
masih berpikir positive thinking, oh kita belum ngobrol. Yang kedua, oh kita juga belum ngobrol. Yang ketiga, dia datang ke kos, saya juga sambut dia, saya juga masak-masak sama dia. Jadi saya sendiri ada berusaha untuk mendekatkan diri, ada berusaha untuk apa ya? Ini loh, aku ini layak jadi mantumu gitu loh, istilahnya kayak gitu. Dan pastinya juga rasa-rasa apa ya, rasa-rasa nggak enak itu saya curahkan nggak sama orang tua saya curahkan sama pacar saya waktu itu. Ya calon suami yang jadi suami saya itu saya bilang, kenapa kok seperti ini gitu kan? Saya sudah berusaha seperti ini gitu, tapi Iya. tetap dia kasih semangat gitu sampai kita tunangan, orang tuanya datang. Oke. Mungkin saya tanya juga untuk calon suaminya waktu itu, apakah ada tindakan juga untuk memperbaiki hubungannya Kak Asri dengan calon mertuanya pada saat itu? Ada apa kayak pingin ini loh apa ibu ini loh baik-baik aja atau seperti apa gitu? Ada nggak? Iya, waktu itu kan kita belum tunangan, tapi waktu perjalanan mau tunangan itu ada masalah, dia minta saya putus gitu sama yang jadi suami saya gitu kan. Udahlah putus aja, kamu pulang aja ke Ambon, perempuan kan banyak seperti itu. Dan dia juga pastinya saya juga sudah tahu dia itu enggak, saya nggak mau pulang. Jadi dia tetap mempertahankan saya. Jadi dia bilang Asri itu nggak kayak gitu. Dan yang ngomong itu bukan hanya suami saya, jadi ada ibu rohani saya juga, ada orang-orang yang lain. Jadi kalau saya lihat sih orang tuanya lebih mendengarkan apa kata orang lain daripada melihat sendiri gitu. Waduh, kalau sudah ada pihak ketiga ini jadi semakin rumit ya. Dia, entah itu saudara, entah itu teman, itu sangat berpengaruh sekali sama hubungan antara menantu dan mertua. Waduh, kalau sudah pihak ketiga sih kayaknya give up deh. Dengar kata orang gitu itu nggak baik sih. Dan sebelum kita ke Pak Warno nih, saya tanya dulu nih ke Kak Vivi. Bagaimana Kak Vivi ini menanggapi pengalaman dari Kak Asri dengan tindakannya itu kepada calon mertuanya atau pengalamannya itu? Iya, kalau menurut saya ya, kalau dilihat dari Mbak Asri sendiri itu kayaknya kompleks gitu ya. Jadi awal pertemuan itu sudah merasa tidak nyaman, merasa tidak bisa, maunya Mbak Asri itu kan deket gitu kan ya. Tapi ternyata ada semacam penolakan dari ibu calon mertuanya. Mungkin adanya Mbak Asri itu tidak sesuai dengan tipenya. Ya, benar. Maunya mamanya calon mertuanya begini, ternyata anaknya dapatnya begini gitu. Tapi betul juga, maksud saya gini, setuju juga dengan apa yang dibilang suaminya Mbak Asri. Bilangnya dia meyakinkan mamanya bahwa sebenarnya itu kan memang yang lebih dekat sekali itu kan kalian berdua, Mbak Asri sama suami sekarang. Sedangkan mama mungkin calon mertua kan jauh kan, begitu kalian sudah mau tunangan baru beliau datang gitu. Jadi kesan pertama ya, awal tadi saya bilang tidak sama setelah kita kenal sama orang. Satu contoh, Mbak Asri, umpamanya ketemu saya gitu ya, dilihat dari raut wajah, ngeri, serem, ketus ini gitu kan. Tapi begitu saya sudah begitu, contohnya deket lah sama Asri, tiap hari bersama, ngobrol, bahkan tahu sukanya enggaknya apa makanannya, sukanya enggaknya apa, diperlakukan yang gimana gitu, tahu. Nah, jadi si Asri ini sudah bisa menilai saya, nggak sesuai dengan wajah mengerikan, tapi mungkin hatinya lebih baik, hatinya lebih mengerti saya gitu. Sama kayak saya sama mertua saya. Kesan pertama waktu saya ketemu calon mertua saya, ya namanya juga beda suku ya. Mungkin suku juga mempengaruhi suku. Benar, betul. Ya.
Dan kalau saya dapatnya calon mertua itu suku Jawa. Jadi sama-sama Jawa, sama-sama sungkan, sama-sama ya taulah sendiri. Jadi begitu ketemu calon mertua saya, Dok, masuk Dok. Wah, sudah Oh, ya. tingklung-tingklung gitu. Jadi saya sudah nggak ngereken suamiku lagi. Jadi sudah masuk ke dapur, Bu, bikin apa? Boleh saya bantu gitu ya, cari-cari muka sendirilah. Pinter-pinter cari muka. Nah, pintar-pintar cari muka. Tapi kan tujuannya baik. Iya. Hanya apa mau perkenalan itu tadilah. Begitu, Iya, Febe. Iya, benar-benar. Kata ya, kalau orang-orang kata bilang don't judge book by the cover-nya kan. Ya, Jadi kita harus betul. kenal dulu seperti apa orangnya kayak gitu. Apa kita juga kan nggak sempurna. Mungkin kita juga ingin diintrospeksi gitu kan. Oke, Ya, kita ya. lanjut ke Pak Warno nih. Bagaimana tanggapannya Pak Warno tentang pengalamannya Kak Astri ataupun Kak Vivi sendiri gitu? Ya, terima kasih Febe. Kalau saya sih melihat orang tua itu ingin mendapatkan Yang terbaik. calon menantu itu yang terbaik. Betul. Yang terbaik itu pengertiannya ya terbaik untuk anaknya dan juga terbaik untuk dirinya, Iya. untuk keluarganya. Betul. Apakah dia itu punya hubungan dengan orang tuanya baik atau enggak, kan begitu. Ya. Tapi kalau saya melihat memang Mbak Asri tadi kan sebelumnya belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu, belum pernah ya berbincang-bincang lebih dekat. Saya juga dulu sama mertua saya juga nggak pernah ketemu waktu mau menikah aja. Tapi saya melihat ya nggak ada apa-apa. Tapi biasa saya kembali ke sini bahwa orang tua ingin mendapatkan menantu yang baik. Ya baik, memang kualitas iman itu nggak diragukan, Pak Asri kan sudah ya kualitas imannya bagus ya. Tapi rupanya ada faktor-faktor lain, ya faktor-faktor lain ya seperti Mbak Vivi tadi, mungkin kok anak saya dapat yang putih ya, bisa jadi begitu kan? Benar Pak, biasanya Bisa kan jadi. suku apa? Nah, iya, Suku adat begitu. istiadat. Suku Betul. itu kan bisa begitu. Wah, saya Iya. ingin supaya anak saya satu suku, warna kulitnya sama dan lain sebagainya. Itu bisa, Betul. ya kan? Ya, Benar, Pak. itu terjadi begitu. Mungkin saya sih nggak tahu apa namanya idealnya orang tua itu mencari anak menantu apa seperti itu. Nah, saya kembali ke sini. Tadi Mbak Asri bilang, oh, mertuanya bilang kok, gendut sekali gitu ya. Iya. Body shaming ya. Itu mungkin Padahal shock mertua kali saya ya. juga gemuk. Shock kali ya. Karena penampilan fisik itu mempengaruhi juga itu ya. Ya saya sih nggak tahu ya, karena apakah faktor itu atau enggak. Tapi kepinginannya mungkin orang tuanya bagaimana, saya nggak tahu. Nah, saya juga melihat bahwa ini kan masih istilahnya taraf baru kenal pertama ya, pandangan pertama antara camer sama camen atau camen itu. Nah itu kan baru pandangan pertama. Nah pandangan pertama kan belum tahu hatinya itu kayak apa, kan kayak apa gitu kita kan belum tahu. Ya. Jadi ya mungkin kalau saya melihat sepertinya kaget tuh, begitu ya, kaget gitu. Nah dalam hal ini kita melihat bahwa tadi saya katakan apa namanya punya idealis sendiri-sendiri ya, idealis sendiri itu ada. Jadi kalau saya tidak menyalahkan orang tua dan juga saya tidak menyalahkan Mbak Asri, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya sangat senang juga si calon calon suami Mbak Asri waktu itu, ya kan, sudah memberikan penghiburan yang luar biasa itu. Tidak seperti itu, Ma. Nah, tidak seperti itu, Ma. Saya juga begitu. Pertama kali orang tua saya melihat
kayak bagaimana gitu ya. Tapi saya bilang juga tidak seperti itu, mah. Begitu. Jadi sebagai laki-laki khususnya ya, yang sudah menjatuhkan pilihan kepada pilihan calon istrinya, tentunya juga harus melindungi di sini. Saya senang itu ya, saya senang. Jadi saya senang. Jadi itu laki-laki yang bertanggung jawab itu, berani mengatakan cinta, berani juga menjaga perasaan, berani bertanggung jawab, toh. Nah, jadi Berani juga pasang badan. Arif juga pasang badan, membela itu, ya betul itu. Oh, Itu yang saya lihat dari sisi positif yang bagus itu. Jadi yang penting itu calon dua sejoli ini yang penting. Kalau punya dua sejoli ini punya kesepakatan yang baik, akrab betul, punya komitmen yang sungguh-sungguh, meskipun badai di sana sini tidak akan pernah bisa betul loh Pak. menghalangi. Iya. Salut loh Pak, sampai sekarang bisa bertahan loh Pak. Kalau dari awal itu kan kalau bisa dilihat sudah ada konflik kan Pak. Iya. Sampai calonnya Asri bilang, Mah, Asri enggak kayak gitu, Asri ini gini, begini gitu kan. Artinya sudah ada konflik, kemudian mereka berdua tetap bertahan dengan hubungannya, saling menguatkan, saling mencintai. Jadi tidak berpengaruh dengan orang di luar lah istilahnya kan, tanda kutip. Ya, orang ketiga. Ya, iya, betul. Salut. Jadi kalau melihat di sini saya salut Mbak Asri ya. Iya. Salut ini luar biasa. Hebat. Ya, jempol itu. Tapi memang apa namanya Pak Warno juga ya, Febe, dalam rumah tangga itu pasti ada konflik. Sebelum kita masuk dalam pernikahan, konflik itu tidak terjadi dalam pasangan kita saja. Iya. Calon mertua laki-laki juga kadang juga ada, ipar juga ada. Jadi semua bisa terselesaikan kalau kita bisa, istilahnya kalau orang Jawa bilang ambil bawahnya aja gitu loh. Nyelondoi. Ya, nyelondoi betul. Aman wis. Aman. Walaupun bisa dilihat rumah tangga saya sebelumnya Pak Warno biasa-biasa aja, pasti ada konflik. Cuman bagaimana kita mengatasinya itu aja. Kayak semakin kesini semakin pusing ya. Gak usah pusing-pusing lah. Tapi aja hidup ini. Ya. Kamu tinggal pilih mau mana? Pilih yang kayak saya. Kalau dapat yang kayak Kak Vivi dan Warno sih oke, masih baik-baik aja gitu. Kalau saya dapat kalau kayak enggak juga. Kayak pusing gitu. Ya. Semua pasti ada masalah, Febe. Ya, tapi tergantung kita. Ya, betul. Mungkin kalau lihat dari sini kan orang yang nonton juga, pemirsa nonton gitu kan, pingin melanjutkan ke jenjang lebih serius gitu. Mungkin ada tips-tipsnya gitu loh dari para senior biar menjadi calon menantu yang terbaik gitu. Itu apakah ada gitu? Ya kalau dari saya pastinya kita curi-curi info dari pacar kita. Bagaimana kesukaan mamanya apa, yang tidak disukai apa, terutama tanggal lahirnya berapa, supaya paling tidak perhatian yang dibutuhkan sama mamanya ini kan. Wah, ternyata calon menantuku nih perhatian nih. Aduh. Walaupun dia tahu ini ada campur tangannya dari anaknya, pasti. Tapi kan namanya perhatian, itu kan, mamamu ulang tahun loh, ayo kita cari bunga dulu, kita ini buket gitu. Nah, tapi kan ide, tapi kan ide itu kan muncul dari calon menantu tadi. Iya. Mungkin Pak Warno gitu sendiri atau Kak Istri gitu? Iya, kalau saya sih lihat calon mertua itu juga calon orang tua kita. Calon orang tuanya suami saya atau istri saya kan begitu ya. Kalau menganggap itu sebagai orang tuanya sendiri, ya
meskipun diomongi macam-macam, Hmm. diomongi yang baik, yang jelek, yang apa itu, ya itu anggap aja itu sebagai orang tua saya, kan begitu ya. Jadi kalau itu sebagai orang tua saya ngomongi yang jelek, ya itu demi kebaikan saya mungkin, supaya saya punya apa itu etikat yang baik, mempunyai sikap yang baik, mempunyai apa yang baik, kan begitu. Karena orang tua tidak ingin anaknya itu terjebak kepada perbuatan yang nggak benar ya. Dan ingin orang tua itu juga ingin punya relasi dengan anak itu harmonis. Jadi yang pertama saya menganggap itu jadikanlah sebagai orang tuanya sendiri. Orang tua calon saya juga orang tua apa itu namanya saya begitu loh. Kalau sudah begitu saya pikir aman-aman aja. Nah kalau kemudian kita juga belajar bahwa sebagai calon menantu ya, calon menantu ya kita harus menunjukkan sifat sebagai anak yang rajin ya. Sebagai anak yang rajin, kayak Pak Vivi tadi ya masak nguping-nguping ini kesukaannya apa ya. Jadi punya inisiatif yang rajin gitu ya. Jadi kalau mertua itu punya anak yang rajin, yang rajin dalam banyak segi ya, nah itu orang tuanya itu pasti akan senang. Ya. Senang, punya inisiatif. Terus kemudian kita juga mau mendengar apa kata calon mertua saya itu. Mungkin kalau orang tua, calon mertua itu ngomongi yang kurang enak, apa sih maksudnya itu? Nah, bertanyalah ya, apa sih maksudnya kok ngomongnya gini? Apa yang kurang? Gitu kan? Jadi kalau saya melihat di sini, kita perlu juga mendengar apa maunya orang tua saya, tanda petik di sini ya, orang tua saya itu maunya apa? Pasti ada kemauan-kemauan yang belum tersalurkan ya. Karena kan itu istilahnya anak baru ya, baru ketemu gede, istilahnya kan begitu ya. Kalau baru ketemu gede itu kan tidak tahu perkembangan dari kecil sampai besar, karakternya kayak apa, kemudian hobinya apa, terus kekurangannya apa, kelebihannya apa, kan tidak tahu. Oh tiba-tiba saya kok punya anak gedenya kayak gitu. Jadi saya ingin tahu lebih dalam bagaimana anak saya itu nanti. Jadi orang tua kepingin punya anak menantu itu yang baik, yang bijaksana, yang mengerti orang tua. Jadi seperti itu. Kalau sudah begitu saya pikir aman gitu ya. Karena kita bisa menerima apa adanya ya. Kita menerima, orang tua juga menerima, orang calon menerima saya menerima ya apa adanya. Tapi yang lebih tadi itu nyelondoi tadi ya. Apa itu Mbak Sri tadi ya? Nyelondoi artinya merendahkan diri ya, merendahkan diri. Itu yang paling benar, sikap kita sebagai anak terhadap orang tua. Itu mungkin Bebe. Jadi saya harap kita semua melalui hal ini juga belajar. Saya juga belajar dari situ. Ya, itu pada orang tua kita sendiri gitu ya. Iya, betul. Mungkin dari Kak Astri sendiri gitu, ada tips-tipsnya? Dari saya, sebaiknya seorang mertua itu yang pertama kali itu harus ada keterbukaan, saling menerima dulu lah gitu. Kalau kita menerima pasti kan saling mengenal gitu. Jadi ada keterbukaan, ada menerima, di situ ada keterbukaan. Jadi lalu jangan mendengarkan dari pihak-pihak lain gitu. Kamu mau mengenal itu sebagai mertua menantumu gitu. Kalau kamu mau lebih dekat lagi sama mantumu, calon mantumu, jangan dengar apa kata orang. Kamu selidiki sendiri gitu. Itu yang saya lihat dari mertua. Yang harusnya seperti itu gitu. Kalau dari pihak menantu, dari pihak saya juga sama keterbukaan juga, terus menerima kekurangan, lalu seharusnya juga mendekatkan diri lebih lagi seperti tadi Pak Warno bilang, nyelondoi, seperti Mbak Vivi tadi bilang juga perhatian gitu. Jadi intinya
harus ada saling keterbukaan dan mau saling menerima dulu gitu. Iya, iya. Iya, betul. Betul Ah. itu. Kayaknya saya harus mempersiapkan diri. Ah, Tapi itu. masih panjang. Tapi masih panjang, lulus dulu. Sudah mulai sekarang ini sudah siap-siap itu jadi menantu yang baik. Iya. Tapi kalau dari papa saya sendiri gitu bilang kalau misalnya cari itu yang pokoknya seimbang dengan saya. Maksudnya dalam hal iman juga, dalam hal mengenal Tuhan itu seperti apa juga, Ya. dan bagaimana kita memperlakukan keluarga kita itu juga, itu lihat dari itu pasti kelihatan kan kalau misalnya mereka seperti apa, itu kelihatan dari dia di waktu sama keluarganya kayak gitu. Diajarin Makanya Febe, kalau sudah ada pasangan nih, sudah ada yang diincar-incar itu, bawa langsung ke papa mamamu. Saya sudah tahu. Mau jadi apa enggak itu urusan belakang. Ya, tapi Kita kan nggak ngerti jodoh. tapi papa udah, itu siapa? Ini yang mana? Padahal sudah kenalin, udah takut-takut dulu anaknya mau dibawa sama orang kayak gitu. Mau dipetik. Mau diculik. Dipetik. Padahal papa juga nikah muda kan gitu. Tapi papa juga masih pikiran gitu. Mungkin karena takut perkembangan zaman sekarang ya kayak gimana. Kita lihat Cewek lagi kan. Iya, yang berbeda dengan yang zaman dulu gitu kan. Lebih menakutkannya sekarang kayak gitu. Jadi tapi ada sama. Zaman dulu juga gitu. Cewek juga, aku juga ngerasain. Keluar sore nggak boleh, harus tidur siang. Udah gede loh. Lebih ketat zaman dulu. Jadi dengerin Webe, suamiku itu perjuangan loh dapetin aku dulu. Oh iya. Dia takut-takut juga loh, dia maju mundur ya. Saking ketatnya. Iya, tapi dia sukses. Dengerin YouTube ini gitu, sesi ini gitu. Biar papa denger. Oke. Iya, betul. Lanjut ya, mungkin Pak Warno ada dari ayat firman Tuhan gitu mengenai hal ini, boleh di-share? Ya, kalau saya sih melihat di sini ada satu prinsip firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Ya, katakan begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini satu prinsip firman Tuhan bahwa calon keluarga, calon suami istri ini itu punya komitmen ya. Punya komitmen bahwa saya sudah punya calon. Saya sudah punya jodoh yang sesuai dengan apa yang saya mau tentunya ya. Yang Tuhan kan sudah mempersiapkan laki-laki dan perempuan ya. Jodoh itu Tuhan kasih ini laki-laki, ini perempuan. Jadi saya melihat bahwa menjadi calon yang baik dari pihak laki-laki itu harus bertanggung jawab. Pengertiannya itu memberikan satu ketegasan bahwa saya mau menikah dengan ini. Nah, kalau sudah menikah dengan itu, di hadapan calon mertua, baik calon mertua laki-laki atau perempuan, ya saya punya komitmen yang jelas ya. Jangan sampai kalau sudah diperkenalkan main-main, gitu. Tidak boleh ya. Jadi di sini istilah ini seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pengertiannya kita juga belajar untuk punya komitmen yang benar-benar. Jadi untuk menjadi calon menantu yang baik, jadilah orang yang istilahnya takut pada Tuhan. Itu yang penting. Jadi itu Febe. Jadi melalui pertemuan ini kita jangan takut menjadi calon menantu. Ya. Jangan takut. Kalau takut nanti nggak menikah. Setiap orang itu punya masalah ya. Tapi kita harus berani melangkah. Dengan berani melangkah,
kita akan menang bersama dengan Tuhan tentunya ya, Amin. bukan karena Amin. diri sendiri. Ya itu saja mungkin. Tuhan, kayaknya pembahasannya seru pada hari ini ya. Dan kita akan menutup sesi pada hari ini. Terima kasih para narasumber, Kak Asri, Kak Vivi, Pak Warno, untuk kesempatan pada kali ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. See you.